Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Eko Supriyanto. Di sini saya akan memperlihatkan video penggunaan Google Classroom yang dimulai dari pembuatan kelas sampai perekapan hasil nilai. Di sini mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu mempermudah penginputan nilai dalam sistem Siakat Untan. Baiklah, selamat menyaksikan. Let's check it out. Ya, baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu membuka Chrome dan menuliskan di website dosen.gcr.untan.ac.id dan login. Di sini silahkan masukkan NIP dan password sesuai dengan siakat Bapak Ibu. Nah, di sini jangan lupa untuk mengaktifkan kelas terlebih dahulu karena Untan sudah bekerjasama dengan Google Classroom. Nah, di sini saya akan mencontohkan ada satu mata kuliah yang belum aktif dan saya akan aktifkan. Dan sini akan muncul kode kelas dan berupa mahasiswa yang sudah masuk ke dalam Google Classroom kita. Ya, tapi nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat Google Classroom secara manual. Nah, setelah itu masukkan alamat email institusi dan password Bapak Ibu dan akan muncul seperti ini. Ini ada tambahan untuk membuat kelas. Silakan Bapak Ibu klik untuk buat kelas. Nah, di sini yang wajib itu adalah nama kelas ya. Di sini saya akan mencontohkan mata kuliah pengembangan diri. Nah, pada bagian terserah Bapak Ibu boleh diisi atau tidak, tapi untuk memperjelas kelas Bapak Ibu silakan mungkin di sini saya contohkan itu pagi. Setelah buat kelas maka akan muncul di tampilan Bapak Ibu seperti ini. Ini kita akan masuk ke dalam forum. Di forum ini kita bisa melakukan diskusi bersama dengan mahasiswa, bisa ketik assalamualaikum atau mungkin memberikan arahan kepada mahasiswa terkait pembelajaran selama 1 semester. Di sini akan ada tampil kode kelas. Nah, di sini akan muncul untuk membuat Meet ya, link Meet ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi men-share link Meet-nya, mahasiswa akan dengan sendirinya masuk ke dalam link Meet ini. Kode kelas ya, kode kelas kita bisa salin undangan dan kita bisa memberitahu melalui WA kepada mahasiswa kita. Ada tugas kelas. Nah, di sini ada beberapa item. Di sini ada Meet, Google Calendar dan folder Drive kelas. Kalau tadi kita klik Google Meet, kita akan masuk ke dalam pertemuan. Nah, di sini kalau di Google Calendar itu ada aktivitas yang kita lakukan selama di Google Classroom. Folder Drive kelas di sini akan masuk ke dalam drive kita, file-file apa saja yang sudah kita pernah upload di mata kuliah ini. Kita akan coba untuk membuat tugas yang pertama ini. Nah, seperti ini ya Pak tampilannya Bapak Ibu ya. Tugas 1, saya contohkan judul harus tetap diisi. Petunjuk bisa arahan dari Bapak Ibu, drive, link, file ataupun YouTube. Bapak Ibu bisa ngelinkkan file tersebut. Nah, di sini kalau Bapak Ibu filenya di komputer Bapak Ibu, silakan klik upload. Nah, di sini kita akan pilih ya seperti apa. Oke, di sebelah kanan Bapak Ibu di sini ada untuk siapa. Nah, untuk pembuatan tugas ini ketika Bapak Ibu memiliki beberapa kelas, Bapak Ibu bisa pilih kelas tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu buat satu persatu. Bapak Ibu itu langsung bisa membuat dalam 3 kelas. Nah, di sini ada batas tanggal dan waktu. Silakan Bapak Ibu membuat tanggal atau waktunya sampai kapan. Nah, di sini topik ya boleh ditambah untuk mempermudah nanti di dalam tampilan tugas. Nah, di sini juga ada rubrik. Rubrik ini bertujuan untuk bagaimana penilaian tugas Bapak Ibu. Oke, sudah muncul tugas. Nah, ini ada perbedaannya tugas dengan tugas kuis. Tugas kuis di sini biasanya langsung kepada Google formulir ya. Di sini ada blank quiz, kita bisa menambahkan. Kita bisa tuliskan apa saja di sini soalnya. Nah, biasanya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, setelah itu kita bisa lihat respon. Nah, dan di sini kita bisa lihat di spreadsheet hasil dari mahasiswa mengerjakan tugas kita. Pertanyaan di sini digunakan untuk bisa mahasiswa saling berdiskusi ya. Di sini bisa kita contohkan. Di sini ada pilihan, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, siswa dapat mengedit jawaban. Biasanya kalau di pertanyaan ini kita akan membuat sebagai siswa mendapatkan jawaban dari mahasiswa lainnya supaya bisa saling berdiskusi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada materi.
materi bahan kuliah yang biasanya kita gunakan ya. Nah, ini saya contohkan di sini komunikasi. Silakan Bapak Ibu tambahkan file mungkin di YouTube, di link ataupun di Google Drive Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau untuk bisa supaya agak rapi maka akan dibuat topik ya. Topik ini materi. Jadi tampilan nanti untuk di tugas lebih rapi. Oke, di sini kita bisa juga jadwalkan. Jadi semua tugas itu bisa kita jadwalkan tergantung Bapak Ibu kapan akan memposting itu. Oke, di sini sudah ada beberapa item. Nah, kalau gunakan postingan kembali berarti ini adalah postingan-postingan yang sudah kita gunakan sebelumnya di Google Classroom, di tahun sebelumnya, di semester sebelumnya, atau di semester ini kita bisa tambahkan di situ. Nah, setelah ini ada topiknya nih, topik untuk supaya membuat kolom tugas di sini lebih rapi, kita bisa tambah topik ujian nanti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan coba untuk membuat absen. Oke, di sini saya akan coba yang paling mudah dan nanti akan mudah untuk direkap. Ini saya akan tulis pertemuan pertama. Nah, di sini akan saya pilih menjadi pilihan ganda dan di sini akan saya kasih opsi hadir. Nah, di sini nilai saya akan kasih 1 supaya untuk mempermudah merekap absen nantinya. Oke, setelah itu baru kita jadwalkan. Sebelahnya di anggota. Nah, di sini kalau guru ataupun dosen bisa 2 ya. Kita bisa mengundang rekan kita. Siswa juga kita bisa menambahkan secara manual atau kita hanya copy paste ya yang sudah ada mahasiswanya, yang sudah ada nilainya ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu mempermudah perekapan nilai, silahkan di nilai terlebih dahulu dan dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka nanti di spreadsheet ataupun di Excelnya setelah kita download nilainya masih kosong. Absen, untuk absen di sini pertemuan 1 kita harus bisa menambahkan nilai, itu mungkin nilainya 1. Pilih salah satu tugas karena kita sudah menilai dan semua tugas-tugasnya. Nah, jangan lupa ya, sekali lagi kita harus kembalikan tugas kita untuk bisa terlihat nilainya di spreadsheet ataupun di Excel yang akan kita download. Oke, selanjutnya kita pilih yang ini, terus kita pilih di spreadsheet. Nah, kita akan melihat perekapan hasil yang sudah kita berikan nilainya, atau kita download semua nilai sebagai CSV monitor Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini karena di sini pertemuannya hanya 2 dan tugasnya baru 2, akan seperti ini. Untuk tampilan di Excel, silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan untuk mempermudah Bapak Ibu memberikan nilai dan menyesuaikan yang ada di siakat Untan. Oke, demikianlah tutorial penggunaan Google Classroom. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam penginputan nilai di sistem siakat akademik. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.